Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya pada siang menjelang sore ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu di tempat ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah khususnya buat kita semua dan umumnya bagi warga Kota Tasikmalaya dan perpolitikan di Kota Tasikmalaya yang semakin seru dan menggelora. Saya juga ucapkan terima kasih kepada insan pers, media yang ini adalah kepanjangan tangan siapapun, terutama para politisi untuk menyampaikan berita-berita yang update, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada siang hari ini atau sore ini barangkali teman-teman ingin mengetahui ada berita, kalau tidak salah salah satu media tanggal 11. Itu kenapa terjadi? Saya hanya ingin menceritakan kronologisnya. Secara substansi ada dari DPW, kalau tidak salah kesini 3 orang, dari OKK, Bapilu dan Wakil OKK. Tujuan datang ke Sekre Nasdem ini adalah yang utama dan pertama untuk memotivasi Nasdem Kota Tasikmalaya agar lebih semangat, lebih bergairah, artinya mempercepat proses supaya up di Kota Tasikmalaya. Dan tujuannya adalah konsolidasi. Itu yang benar. Dan sama sekali apapun yang sudah terjadi itu semua kita ambil hikmahnya. Dan tidak ada siapa yang salah dan siapa yang benar. Buat kami sebagai Ketua DPD di Kota Tasikmalaya, saya apresiasi mereka datang ke tempat ini walaupun beritanya dan cukup fantastis dan menggelegar. Ketika saya mendapatkan berita itu, saya hanya tersenyum. Ini adalah bagian dari politik. Ini adalah bagian dari kekeliruan dalam konteks isi pesan itu. Jadi buat Ajis, dan saya percaya juga buat kita semua di DPD Kota Nasdem tetap semangat. Dan itu tidak sama sekali mengganggu apapun. Yang jelas dengan miss atau kekeliruan itu adalah memotivasi kita untuk bangkit dan untuk memenangkan perjuangan di Kota Tasikmalaya. Adapun saya tidak akan menyampaikan di sana kenapa dan bagaimana. Yang jelas Ketua Nasdem Ajis Tismaya Mahmud dan jajarannya sah sebagai Ketua Nasdem dan tidak ada perkara siapapun. Yang kedua, waktu selesai ada pertemuan di sini, saya lagi di Jakarta. Kebetulan Pak Opik datang ke Jakarta melihat berita itu. Saya tidak kaget karena seorang politikus yang sangat bertanggung jawab dan punya pengalaman. Apapun yang terjadi di dalam politik itu adalah hal yang biasa. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Tuhanlah pada akhirnya yang menolong kita. Dan akhirnya kita berjumpa di Jakarta dengan orang yang kemarin datang ke tempat ini, salah satunya yang mewakili. Jadi kita juga berbicara ini kenapa ini, dan tidak ada masalah, dan itu clear semuanya.
dan tidak ada lagi itu isu Ajis pencopotan atau dinolkan. No, resmi Ajis sah sebagai Ketua Nasdem di Kota Tasikmalaya dan jajarannya. Adapun koreksi wajar dari jajaran DPW di Provinsi Jawa Barat, semuanya adalah untuk memotivasi kita, dan itu nyata. Kita punya motivasi yang baik, dan memang sebelumnya kita sudah berbuat. Dan pada hari ini sebetulnya kita dengan DPW itu senyum, berbahagia dengan hikmahnya. Dan saya tidak tahu kenapa tulisan itu muncul dan tidak akan dipermasalahkan. Yang paling penting itu ada hikmahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janda inisiatif besar berkumpul di sini teman-teman mengetahui permasalahan sebenarnya terjadi Nasdem dengan Pak sendiri ya. Tapi yang enggak kita ambil hikmahnya Pak Haji ya. Berita yang kemarin memang kata Pak Haji itu tidak benar, dianggap tidak ada masalah. Bukan tidak benar. Ini silakan lanjut. Artinya dianggap clear dengan pernyataan hari ini Pak Haji ya. Nah, kami juga ingin mengetahui Pak Haji, sebenarnya munculnya berita itu kan mungkin ada apinya Pak Haji. Ada tidak ada api kalau kata gitu ya. Nah, yang kedua Pak Haji, kami juga nah kita juga mengetahui Pak Haji bahwa keluarga Pak Haji kan semuanya di Gerindra Pak Haji ya. Sementara Pak Haji sendiri di Partai Nasdem. Nah, saya juga mempertanyakan Pak Haji, ini kan apakah inisiatif sendiri Pak Haji berkecimpung di Nasdem atau ada pesanan dari keluarga bahwa Pak Haji tidak usah mengikuti di Gerindra gitu Pak Haji? Ya. Mungkin cukup itu pertanyaan Pak Haji, mohon dijawab. Jadi gini, meminta pernyataan penegasan soal soliditas di internal, karena saya tidak melihat ada sekjen di sini begitu. Nah, mungkin saya perlu penjelasan dan penegasan terkait soliditas di DPD Nasdem Tasik. Satu lagi. Yang pertanyaan sederhana saja Pak, terkait statement baru saja disebutkan pernyataan clear and clear, apakah ada tanggapan dari pihak DPP? Kalau ada tanggapan, mohon kami kasih informasi. sangat mengkhawatirkan dan sama-sama dewasa, dan anak saya juga di Gerindra, saya juga di Nasdem, sama-sama berniat insya Allah untuk berbuat baik bagi warga Kota Tasikmalaya. Jadi tidak ada pertengkaran atau roasting A, B dan C, no, enggak. Yang dimaksud pesanan apa tuh tadi? Pesanan. Maksudnya mungkin ada perbedaan Pak Haji, mungkin ada Gerindra dan di Nasdem ada semacam apa namanya? Konspirasi gitu. Aspirasi dari keluarga Pak Haji. Bukan, maksud gini, ada konspirasi atau ada aspirasi, ini seperti apa dulu? Jadi gini, kalau dalam politik ini yang umum tidak menutup kemungkinan kita juga bisa gabung dengan Gerindra atau dengan siapapun. Terus apa lagi? Awal berita kemarin, awal berita kronologis bisa muncul berita. Jadi saya kira gini, awal munculnya berita, jadi ya saya susah sih menceritakan. Yang jelas buat saya ujungnya itu adalah hikmah, dan ini dipastikan ada miss. Jadi yang betul itu adalah konsolidasi, bukan mengenolkan atau PLT. Tapi apapun yang dilakukan oleh DPW itu adalah terbaik
untuk memotivasi kita. Karena kita juga kan tidak sempurna, mungkin ada kekurangan di sana sini. Nah, kenapa persoalannya ada kekurangan? Itu kan masalah di internal, kami tidak bisa menyampaikannya. Paham nggak maksudnya? Karena kalau saya bicara secara runtut, ini akan semakin jelas, tapi saya tidak akan secara runtut, itu hanya globalnya saja. Ini sudah clear dan tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Yang tadi, kenapa katanya tadi tidak ada saudara Ido Garnido sebagai sekjen? Tadi sudah kita undang, mungkin Pak Ido dia banyak kesibukannya, juga mungkin dia kuliah, dan ada hal yang lebih penting ketimbang ini gitu. Dan kita bebas merdeka kok, siapapun boleh. Jadi tidak ada yang perlu kita paksakan, karena Tuhan saja memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita hidup harus merdeka dan bergembira ria. Berpartai itu bergembira ria dan bersahabat, juga mengemukakan ide-ide yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Mengedepankan kepentingan warga daripada dirinya. Jadi kita tetap solid. Yang disebut solid itu kan orang boleh berbeda pendapat. Beda pendapat itu bagus, tapi yang paling berbahaya hatinya busuk. Karena hati yang bening, sekalipun ada perbedaan pendapat, pasti kita akan jalan bareng. Ada lagi? Tanggapan dari DPP. Jadi kemarin saya juga berjumpa dengan salah seorang DPW yang pernah kemarin 3 hari di sini. Saya ketemu juga di Grand Melia dan yang kedua di Sarina. Kita by the way aja ngobrol santai aja, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini memang saya kira ini luar biasa nih. Siapa yang beroperasi, dan ini momen untuk apa? Untuk kampanye gratis. Dan ini ramai di mana-mana, dibicarakan se-Jawa Barat. Tadi saya di jalan, orang Depok, Pak Ajis gimana? Ya, kalem saja kita hadapi dengan senyum. Jadi ini untuk membuat kita dewasa, sangka baik. Jadi kalau ada peristiwa apapun, jangan kita langsung, merugikan kita, belum tentu. Nah, maka kita harus tenang, berpikir dengan jernih, tidak boleh sombong dan takabur, dan tidak boleh arogan. Kenapa? Kalau saya pakai emosi, Ajis Rismaya Mahfud telah dihinakan oleh Nasdem, telah dijatuhkan, telah dihinakan sehina-hinanya dengan pencopotan yang tidak ada dasar hukumnya. Tapi karena Ajis cinta Nasdem, cinta warga kota Tasikmalaya, cinta teman-teman, dan ingin berbuat semaksimal mungkin untuk memenangkan di Dewan, di DPRD sebanyak-banyaknya. Itulah kebahagiaan sang ketua Ajis Rismaya Mahfud. Itu kalau misalkan orang-orang Nasdem dewannya 10 atau 7, terus provinsinya berapa, Ajis hanya bahagia. Saya thank you to God. Saya hanya punya wewenang, wahai anggota dewan, tolonglah baik-baiki warga. Itu hanya itu aja kebahagiaan kita. Jangan dulu berpikir tentang Ajis menjadi wali kota. Menangkan dulu mereka, bahagiakan dulu warga Nasdem, menangkan dulu mereka, layani dulu mereka. Ada lagi yang lain? A, B, dan C. Saya semua ambil hikmahnya, dan saya yakin maksud dan tujuan dari DPW kesini itu bukan untuk itu. Hanya mungkin ada, ya biasalah, ada yang merosting, ada yang malah mungkin juga ada yang tidak, bukan haknya bicara-bicara dan ditulis. Saya tidak usah maunya siapa. Dan yang tadi juga untuk siapa tadi? KSB-nya kenapa tidak hadir gitu kan? Saya kan tadi sudah saya sampaikan, itu salah satunya. Pak Ihsan ada bendahara. Salah satunya mungkin saya juga undang Pak Indo juga. Itu mungkin dia lagi ada pekerjaan, lagi ada yang lebih penting ketimbang, dan kita undang juga.
tidak ada masalah apa. Kemarin Kita hadir undang juga. Terus yang tadi apa Peter tadi? Oh itu nggak ada, kita tidak ada lah, kita tidak ada upaya hukum untuk mengklarifikasi berita yang kemarin. Karena juga ya buat apalah kita ya bagaimanapun kita mesti menghargai DPW, ya mungkin juga ada kekeliruan dan kita fine aja, harus selalu sangka baik dan jangan sangka buruk. Ini vitamin buat Ajis Rismaya Mahmud dan buat Nasdem di Kota Tasikmalaya. Dan insya Allah saya yakin Nasdem akan memenangkan khususnya DPRD di Kota Tasikmalaya sebanyak-banyaknya. Maka dibutuhkan pada hari ini tidak akan bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang amanah, kalau warganya juga tidak amanah. Ini tugas yang berat. Kalau kita mau melahirkan seorang pemimpin apapun, tugasnya adalah kita mesti memberikan pelajaran kepada warganya. Itu sederhana sekali.